radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Walidan Nu'man ala hadha, Sayyidina Nu'man ini dilahirkan ala ra'si 14 syahran min al-hijrah, di awal 14 bulan dari hijrah. Jadi beliau dilahirkan di tahun kedua, ya, tahun kedua dari hijrah. Jadi 14 bulan, di awal 14 bulan pertama hijrah. Kan 14 bulan itu kan berarti kalau setahun 12. Nah, berarti di bulan kedua, tahun kedua hijrah. Wa hamalathu ummuhu ila al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan ibunya membawa beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu dilahirin, ya, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa. Jadi begitu. Ini udah jarang kalau ada orang lahiran terus dibawa ke orang soleh. Udah jarang yang begini, ya. Diendepin dulu di rumah. Udah di rumah sakit lama, di rumah lama, ya. Ini habis lahiran gak lama langsung dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatalaba tamratan, kemudian Nabi meminta tamrah, meminta kurma. Famadaghaha thumma wada'aha fi famih, kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikunyah. Setelah dikunyah ditaruh ke mulutnya Sayyidina Nu'man bin Bashir, ya, ditaruhin ke mulutnya. Kalau bahasa kita sekarang diapain? Ditahnik, ya, ditahnik. Kemudian wa huwa awwalu mauludin wulida lil ansar ba'da qudumin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Beliau adalah orang yang pertama yang dilahirkan dari kalangan Ansor setelah Nabi datang ke kota Madinah. Jadi bayi yang pertama dilahirin setelah Nabi datang ke kota Madinah, Sayyidina Nu'man bin Bashir dari kalangan Ansar. Wa mata sallallahu alaihi wasallam wa umruhu 8 sinin. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, umurnya beliau baru 8 tahun. Wa umruhu 8 sinina wa 7 ashhur. Ya, umurnya baru 8 tahun 7 bulan. Jadi Nabi meninggal, umur beliau baru 8 tahun 7 bulan. Faqad tahammala al-haditha wa huwa shaghir. Beliau sudah menghafal hadis dalam keadaan kecil. Nah, jadi waktu kecil nih, yang Nabi anu ini udah hafal nih, ya, udah tahammal, dia udah bawa. Maksudnya udah dibawa apaan? Dia udah hafal. Udah disampaikan belum? Belum. Wa addahu ba'da bulughihi. Kemudian beliau sampaikan kepada yang lain setelah beliau baligh. Ya. Karena kalau masih kecil enggak dianggap. Ya. Waktu masih kecil nih, datang misalnya saya dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, masih kecil. Ya, begitu beliau udah balik baru disampaikan kepada orang lain. Wa wuliya imaratal Kufati wa qada'a Dimishq wa Hims. Dan beliau diangkat, diberikan mandat, dijadikan sebagai pemimpin untuk memimpin Kufah, untuk kepemimpinan kota Kufah, ya, Kufah, Basrah itu adanya di Irak. Wa qada'a Dimishq, beliau juga dikasih untuk menjadi qadhi atau menjadi hukum di Syria dan di kota Hims, ya. Jadi bayangin dulu itu pakai apa? Jadi Syria di mana, Irak di mana, bolak-balik, nggak ada pesawat, belum ada kereta. Itu dulu makan waktu lama.
Tapi beliau ini kan karena memang diamanahkan, ya akhirnya beliau memerintah di kota-kota tersebut. Artinya pernah menjadi pejabat. Ya, sahabat-sahabat Nabi pernah menjadi pejabat. Gitu. Pejabat kalau memang dia mampu dan dia itu bisa, punya kapasitas, jadi pejabat. Jangan nggak jadi. Artinya Islam nggak melarang orang itu jadi pejabat. Jadi jangan dianggap nggak boleh. Ya kalau kayak sekarang itu politik kejam, nggak, politik kejam apa? Orangnya tergantung orangnya. Jadi orangnya bagaimana? Orangnya ini benar apa enggak, amanah apa enggak, begitu, ya. Wa kana min akhtabin nas, dan beliau termasuk penceramah ulung, orator ulung. Ya, akhtabin nas, orang yang paling bagus berkhutbah. Jadi orator ulung nih Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Wa min khutabih, termasuk dari bagian ceramahnya beliau, termasuk dari bagian khutbahnya beliau. Kata beliau, inna lisyaitani masaida wa fuhuha. Sesungguhnya syaitan itu memiliki rakit dan ranjau. Kata beliau, setan ini punya rakit, punya ranjau. Wa inna min masaidihi wa fuhuhihi, dan sesungguhnya bagian dari rakit dan ranjaunya setan adalah al-bataru bi ni'millah, sombong terhadap nikmat Allah. Jadi sombong terhadap nikmat yang Allah berikan itu bagian dari ranjau dan rakitnya setan. Kan gini, kaidahnya begini. Wa amma bi ni'mati rabbika hadits. Kita disuruh untuk memberitahukan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Pada saat nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu biasanya keinginan untuk memberitahu nikmat Allah yang Allah kasih ke kita, itu biasanya keinginan untuk memberitahu itu belakangan. Show-nya duluan. Saya ulangin, misalnya nih, kita jalan-jalan kemana? Ya ke Paris lah misalnya, ya. Karena saya paling nggak setuju kalau jalan-jalan kemana? Ke Mekah, ibadah bukan jalan-jalan. Ke Mekah kok jalan-jalan. Misalnya nih, Allah kasih kita rezeki banyak, gimana? Mau pengen tahu lah, pengen ke Paris lah, ke Paris, foto lah di Paris, belanja apa segala macam ya. Atau misalnya kita taruh lah jalan ke Bandung lah, di Bandung makan-makan gitu kan, foto, habis foto kemudian diupload, bikin status. Nah itu bikin statusnya itu biasanya fa'amma bi ni'mati rabbika, hadisnya itu ketinggalan. Jadi bikin status duluan, baru nanti ada orang, ntar ini biasanya nih kalau ada orang negor, wah, oh enak ya, sombong, nggak ngajak-ngajak, apa segala macam. Ntar baru tuh, ini mah wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Bukan sombong, ini mah bukan. Saya lagi dikasih rezeki sama Allah. Jadi sebenarnya niat memberitahu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia itu ketinggalan.
Kan harusnya itu yang duluan. Paham maksud saya? Begini misalnya, kita mau sholat, itu kan yang namanya niat, itu kan niat dulu kan, baru sholatnya. Kan kita niat nih di awal, kan niatnya itu adanya di awal. Begitu niat, baru sholat. Niatnya itu di awal dengan takbiratul ihram, baru sholat. Enggak kemudian udah 1 rakaat baru niat, gitu kan? Waktu kita upload ini, itu bagaimana? Niat memberitahukan nikmat yang Allah berikan kepada kita, apa ada niat yang lain sebelum itu? Paham maksudnya? Nah, kira-kira waktu bikin status itu niatnya apa? Niat firman Allah apa bukan? Ini kayaknya kalau kayaknya kalau yang status-status kayaknya bukan itu. Jadi nanti kalau udah keblejok baru nih ini wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baru dibawa ayat Allahnya, baru dibawa. Ketinggalan. Nah, itu yang dimaksud. Makanya kata beliau, wa inna min masaidihi wa fukhuhi al-bataru bi ni'amillah. Kita enggak sadar kalau sedang sombong dengan nikmat Allah, ya. Lagi sombong sama nikmat Allah. Wal fakhru bi ata'illah, berbangga diri dengan pemberian dari Allah. Wal kibru ala ibadillah, dan sombong terhadap hamba-hamba Allah. Ini semuanya nih, ya, semuanya nih. Ini yang tahu kita sendiri, Pak. Sombong apa enggak, bangga apa enggak, itu yang tahu kita sendiri. Ya, yang tahu nih kita sendiri. Dalam ngapain aja. Kenapa? Karena ini urusannya urusan hati. Wattiba'ul hawa fi ghairi dzatillah, dan mengikuti hawa nafsu pada selain zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu orang kerjaannya sama tapi niatnya beda. Yang paling gampang begini lah. Dalam satu acara ada 3 penceramah. Itu belum tentu niat penceramah 3-3-nya sama. Itu belum tentu. Yang tahu siapa? Yang ceramah. Bisa jadi tuh niatnya 3-3-nya beda. Mungkin ada yang niatnya dakwah, ada yang niatnya mengikuti atau menyambung estafet Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang niatnya menyampaikan ayat-ayat Allah. Ada yang niatnya memperingatkan diri dia sendiri dan orang lain. Ada juga yang niatnya ini ya sekedar ceramah aja. Ada yang nggak punya niat sama sekali. Niatnya ceramah apa? Ceramah aja udah. Ada yang niatnya ya supaya dapat dunianya. Ada yang jadi macam-macam niatnya itu. Ada yang niatnya show. Ada yang niatnya pengen nyindir orang, begitu, ya. Ada yang niatnya pengen nyindir orang dan lain sebagainya. Jadi niatnya macam-macam. Ruwiya lahu mi'atu hadithin wa 14 hadithan. Diriwayatkan dari Sayyidina Nu'man bin Bashir itu 114 hadis. Beliau diambil hadis dari beliau itu sebanyak 114 hadis. Wa qutila ghailah ay bihailah,
sanata arba'in aw khamsin aw sittin wa sittin wa lahu arba'un wa sittuna sanah. Beliau meninggal umur 64 tahun, ya. Beliau di tahun ke 64 atau 65 atau 66 Hijriah. Wa kana qatluhu misdaqan liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummih hina talabat minhu ay yad'uwa lahu bi kathrati malihi wa waladihi. Dan pembunuhan beliau ini, beliau meninggalnya dibunuh, ya. Jadi jangan kaget kalau ada sahabat Nabi meninggalnya dibunuh. Tapi walaupun beliau itu dibunuh, kata ulama, itu sebagai bentuk pembuktian, misdaq, ya. Wa kana qatluhu misdaqan, pembuktian apa? Pembuktian daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bahasa kita ini, Sayyidina Nu'man bin Bashir meninggalnya itu bighailah, artinya bighailah itu bihailah, artinya ditipu, ya. Jadi misalnya begini, ini kan orator nih, ini ada undangan di mana? Di sono. Acara apa? Datanglah ke sana. Tau-taunya di sana nggak ada acara. Ditipu. Di sono dibunuh. Itu Sayyidina Nu'man bin Bashir. Nah, waktu ibunya bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata ibunya, tolong ya Rasulullah, doakan anak saya Nu'man ini supaya hartanya banyak, anaknya banyak. Ya, minta sama Rasul supaya hartanya banyak, anaknya banyak. Apa kata Nabi? Ama tardain. Apakah kamu tidak suka ayya'isha hamidan, anakmu ini hidupnya terpuji, wa yuqtala syahidan, dan anakmu ini dibunuh dalam keadaan syahid, wa yadkhulal jannah, dan masuk surga. Perhatiin, ya Rasul, tolong doain anak saya biar hartanya banyak, anaknya banyak. Tapi Rasul ngomongnya apa? Jawabannya apa? Kamu suka nggak? Apa kamu nggak bahagia? Bukan dijawab, bukan. Apa kamu nggak bahagia? Anakmu hidupnya terpuji, meninggalnya syahid, dan masuk surga. Kejadian nggak apa yang dikatakan oleh Rasul? Kejadian. Jadi itu bentuk pembuktian dari apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau akan meninggal dalam keadaan syahid, terbunuh. Ada enggak yang banyak hartanya, banyak anaknya? Oh, ada. Termasuk di antara Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya, sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sama beliau tuh, waduh, itu luar biasa itu sahabat itu. Bahasa kitanya sekarang, punya harta banyak, anak banyak, jadi bisa bikin kampung sendiri, dia doang sama cucu-cucunya. Jadi bisa bikin rumah sakit sendiri, bisa itu dia.
Ada sahabat yang begitu, ya. Begini, maksudnya ekspresi ibunya. Ya wallahu alam kalau ekspresi ibunya kira-kira gimana. Cuman kan kadang-kadang nih perempuan, ini kan emaknya nih. Kadang-kadang perempuan tuh nggak ngeh gitu. Kadang-kadang tuh perempuan nggak ngeh, nggak kayak laki. Tapi Nabi mau nggak mau. Maksudnya mau nggak mau, kadang-kadang Nabi itu udah tahu keimanan seseorang itu mau nggak mau diungkapin di depannya dia biasa-biasa aja. Termasuk pembunuhan Sayyidina Al-Husain itu kan Nabi ceritain. Pembunuhan Sayyidina Hasan, kalau cuma Sayyidina Hasan dianuin, diracun. Yang racun bininya lagi. Kata saya apa? Inna ibni hadza sayasluhu fi'atain 'azimatain minal muslimin. Cucu saya ini dia nanti bakalan mempersatukan dua kelompok besar dari umat Islam. Jauh Pak, setelah Rasul meninggal. Kemudian Sayyidina Al-Husain juga sama. Beliau ini pemimpin orang-orang yang mati syahid. Selain pemimpin pemuda di sorga, pemimpin orang yang mati syahid. Nabi udah tahu. Makanya tuh kalau orang kasyaf nih melihat Allah kasih kelebihan, bisa ngelihat kejadian yang akan datang. Kalau menurut kita apa? Hebat kan? Wah hebat nih. Habib ini kasyaf, hebat, luar biasa. Dia bisa ngelihat, wah hebat. Menurut kita hebat. Itu berat Pak, nggak enak. Mau dikira enak, kita nggak ngerasain bilangnya hebat. Dia kalau ngeliat yang enak, kalau ngeliat nggak enak bagaimana? Apa enak begitu? Saya contohin misalnya 2024 misalnya gitu ya. Ini kalau dipimpin sama Fulan bin Fulan nih, Indonesia, wah aman, sejahtera, kelihatan aman, sejahtera, enak. Kalau dia ngeliatin, wah huru hara, demo di mana-mana, enak nggak begitu? Begitu. Nah, kalau di kita orang kayak begitu beneran. Kalau di luar bohongan, tapi dibikin film sama dia. Kalau di kita itu kenyataan, banyak orang-orang tahu kayak begitu. Kalau di yang lain, nggak ada. Dia kan bikinnya bohongan semua. Batman bohongan, apa namanya, Spiderman bohongan. Untuk kejadian yang akan datang, tahu film apa? Wah, ini nonton anuan doang. Kalau orang ada namanya Final Destination, yang kalau apa namanya main anuan tuh, tahu-tahu dia ngeliat ini apa namanya keretanya, gitu. Akhirnya dia nggak mau apa namanya, nggak mau naik kereta. Kan dia udah tahu ntar kejadiannya bakal apa. Cuman di film doang. Kalau di Islam, loh yang begitu banyak. Jadi bukan, kalau buat kita mah luar biasa itu orang. Buat dia sengsara Pak. Nggak enak. Mau dikata enak. Dia bisa ngelihat ntar kejadian begini. Kalau enak, kalau kagak, kayak dia ngelihat Rasul ngelihat kalau cucunya tuh dibunuh, dipenggal, apa enggak ini? Apa enggak nyesek begitu? Ya. Nah cuma ini perempuan, sama dengan kasus perempuan yang dibilang sama Rasulullah,
kalau di sorga nggak ada nenek-nenek. Langsung dia reaksi, langsung nangis. Kata Rasul, nenek-nenek nggak masuk sorga. Lah iya, nggak ada nenek-nenek. Dia kan langsung reaksi nih. Ini nggak langsung reaksi nih, karena perempuan biasanya nggak langsung reaksi. Kalau apa, harus muter otak. Padahal ini Rasul udah ngasih gambaran kalau anaknya ini bakal dipenggal, maksudnya bakal mati syahid, dibunuh. Tapi dia nggak engan, santai aja. Dikiranya apa? Karena wayuqtal syahidan itu biasanya ikut perang. Jadi ada banyak kemungkinan. Ada kemungkinan beliau ini paham anaknya akan meninggal dalam keadaan perang, tapi nyatanya bukan perang. Ya, nyatanya ditipu daya. Wallahu a'lam. Ada yang tanyain? Ya, kan orang beda-beda. Orang beda-beda maksudnya. Kalau misalnya begini, ya Rasul, jangan begitu. Masalahnya ini Rasul ini ngasih pertanyaan. Ama tardain, apa kamu nggak senang? Lah terus kita jawabnya bagaimana? Seandainya emaknya itu kita, kamu nggak senang? Kalau anak kamu terpuji hidupnya, meninggalnya mati syahid, masuk surga, kamu nggak senang? Jawabannya apa? Selesai kalau udah jawabannya senang. Kecuali Nabi nggak ngelempar pertanyaan. Jangan begitu Nabi, doain biar anak saya jangan begitu. Nah, pasti bisa itu begitu. Nabi tinggal misalnya doa, kan gitu kan? Kata Nabi apa? La yarudul qadha illa doa. Insya Allah masih bisa dirubah tuh, ya dengan doanya Rasulullah. Nah, tapi kalau Rasulullah begini jawabannya apa? Kita jawab kagak senang, kagak enak. Lah masa kagak senang? Nah, terus senangnya apaan? Kan gitu. Ini lihat di hadisnya. Dijawab apa enggak? Ini emaknya jawab apa enggak nih? Enggak kan? Diam aja kan? Iya. Bukan diamnya, bukan diam berarti setuju. Ya belum tentu. Tapi kalau pengen terus mau gimana? Mau gimana terus? Tapi kalau yang kita bayangkan sesuai dengan kapasitas keimanan para sahabat, oh pasti senang. Dengan kapasitas keimanan para sahabat, pasti senang. Karena waktu Nabi SAW perang, pulang dari perang, yang pertama kali ditanya Nabi, bukan anaknya. Anaknya ikut perang, suaminya ikut perang. Yang ditanyain pertama, Nabi bagaimana? Sehat apa enggak? Anak mati, gagen. Bini laki mati, gagen. Itu keimanannya sahabat. Lain sama kita. Ya. Al-Fatihah bil-qabul wal iqbal salahil ahwal fil mali wal ahli wal ayal. مع طول العمر بخير ورد وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله.